Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza Yasmin, dengan NIM 2314010307. Saya di sini akan menjelaskan tafsiran surah Yusuf ayat 22 sampai 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين Sadaqallahul azim, yang artinya dan wanita yaitu Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Andaikan dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah agar kami mengalihkan darinya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu, dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, apakah pembalasan terhadap orang-orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? Yusuf berkata, dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya, dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang berdusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka tak kala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, berkatalah dia, sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Hai Yusuf, berpalinglah dari ini, dan kamu, hai istriku, mohon ampunlah
atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. Adapun tafsiran dari surah Yusuf ayat 23 sampai 28 dari Ibnu Katsir berkata, Yusuf menolak ajakan itu dengan tolakan yang keras dan yang mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik." Mereka menyebut kata Rob untuk Tuan dan orang besar di kalangan mereka. Dengan kata lain maksudnya adalah, sesungguhnya suamimu adalah Tuanku. Dia telah memperlakukan diriku dengan perlakuan yang baik dan menempatkan diriku pada kedudukan yang baik. Maka aku tidak akan membalas kebaikan itu dengan melakukan perbuatan keji atau zina terhadap istrinya. Demikianlah menurut tafsir yang dikemukakan oleh Mujahid As-Saddi, Muhammad ibnu Ishaq, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pendapat ulama dan ungkapan mereka sehubungan dengan makna ayat ini berbeda-beda. Menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud dengan hamma dalam ayat ini ialah bisikan hati. Demikianlah menurut riwayat Al-Baghawi dari sebagian ulama ahli tahqiq. Kemudian Al-Baghawi dan menurut pendapat lain, makna hamma di sini ialah berniat hendak mengerjainya, dan menurut pendapat yang lainnya Yusuf berniat menjadikannya sebagai istrinya. Menurut pendapat lain juga, Yusuf tidak tergiur oleh godaannya, tetapi bila ditinjau dari segi bahasa, pendapat ini masih perlu pertimbangkan kebenarannya. Kemudian tafsiran selanjutnya ayat 20, sedangkan si wanita itu mengajarnya untuk mengembalikan Yusuf ke dalam rumah. Dan di tengah-tengah itu, wanita tersebut dapat mengejar Yusuf, lalu ia memegang baju gamis Yusuf dari arah belakang. Karena kuatnya pegangan dan kuatnya upaya Yusuf dalam menghindarkan diri, maka baju gamisnya robek. Wanita itu telah berada di pintu, sedang berdiri. Maka pada saat itu juga timbul niat jahat dalam diri wanita untuk menyelamatkan dirinya dari keadaan yang terjepit. Maka ia membuat tipu dan dengan mengembalikan kenyataan, yaitu bahwa Yusuflah yang memulainya. Yusuf hendak memperkosanya. Demikianlah si wanita itu kepada suaminya. Demikianlah kilah si wanita itu kepada suaminya. Dan ayat selanjutnya mengatakan, Yusuf berkata, dia menggodaku untuk menuduhkan dirinya, yaitu dalam pembelaannya Yusuf menyebutkan bahwa wanita itulah yang mengajaknya untuk berbuat mesum dan menarik baju gamisnya sehingga robek. Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberi kesaksiannya, jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Hal ini dapat dibuktikan dengan kenyataannya, sebab di saat Yusuf lari dari wanita itu, sedangkan wanita itu mengejarnya, maka yang terpegang olehnya adalah baju gamis bagian belakang Yusuf. Tujuan wanita itu hendak mengembalikan Yusuf kepadanya, tapi Yusuf menolaknya sehingga robeklah baju Yusuf dari arah belakangnya. Para ulama berbeda pendapat sehubungan dengan pengertian saksi yang disebutkan oleh ayat, apakah dia bayi atau orang dewasa. Ada dua pendapat di kalangan para ulama mengenainya. Adapun kesimpulan dari tafsiran surah Yusuf ayat 23 sampai 28 adalah tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh akhlak, iman yang kuat, serta kesabaran dalam menghadapi ujian dan godaan, serta betapa pentingnya menjaga kehormatan diri dan orang lain. Adapun relevansi dengan pendidikan itu yang pertama, amanah dan akhlak yang terjaga. Yang kedua itu kesabaran dan keteguhan iman. Ketiga, dampak perilaku yang salah dan akibatnya. Dan terakhir yaitu pentingnya menjaga harga diri dan kehormatan. Mungkin
cukup sekian dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kata salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.